Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita, serta menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Kuasa dan kekuatan-Mu yang telah memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 4. Ayat 28 sampai 30. Tertulis demikian. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sir Charles Dyson mengalami kegagalan sebanyak 5.127 kali dalam membuat dan mendesain vacuum cleaner dari hasil idenya sendiri. Setelah ia berhasil menciptakan vacuum cleanernya, ia mulai menawarkan produknya itu kepada berbagai perusahaan. Tapi semua perusahaan yang ia datangi dan tawarkan menolak vacuum cleanernya. Tidak ada yang percaya dengan produknya. Kemudian James Dyson membuat perusahaannya sendiri bernama Dyson Limited, dan ia memasarkan sendiri produk vacuum cleanernya. Pada akhirnya semua perusahaan yang tadinya menolaknya justru harus membayar royalti kepada Dyson untuk mendesain vacuum cleaner yang sama tipenya dengan produk yang Dyson buat. Sir James Dyson saat ini menjadi orang yang terkaya kelima di United Kingdom. Kebanyakan dari kita tidak siap menerima penolakan. Banyak dari kita yang kecewa, putus asa ketika menghadapi penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Tapi kita perlu belajar dari pribadi Kristus, Allah yang telah datang sebagai manusia. Bagaimana Dia sendiri yang adalah pencipta ditolak oleh ciptaannya. Kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 28 sampai 30 ini. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Orang-orang Nazaret menolak pribadi Tuhan Yesus. Mereka tidak menghargai Tuhan Yesus yang datang kepada mereka. Mereka tidak mengakui pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Mesias. Dan itu sebabnya mereka mau menjatuhkan atau melemparkan Tuhan Yesus dari atas tebing. Betapa luar biasanya apa yang terjadi pada pribadi Kristus. Allah yang jadi manusia itu. Dia yang adalah pencipta mengalami penolakan yang tidak seharusnya ia terima. Kalau Tuhan Yesus saja bisa mengalami penolakan, jangan kita putus asa, saudara, kalau kita pun mengalami penolakan. Penolakan bukan berarti bahwa kita tidak berharga. Penolakan tidak menentukan status harga diri kita. Itu sebabnya jangan putus asa, jangan kecewa, jangan marah ketika kita menghadapi penolakan demi penolakan di dalam kehidupan kita. Mungkin penolakan itu terjadi di tempat kerja, atau penolakan itu terjadi di dalam pelayanan kita. Kita tidak diterima di lingkungan masyarakat. Kita ditolak, kita difitnah, kita dianggap tidak berharga, kita tidak diakui, kata-kata kita tidak didengar. Jangan kecewa, saudara. Tuhan Yesus tidak membiarkan penolakan menghentikan pelayanannya. Tuhan Yesus juga tidak membalas
dan tidak memaksa mereka, orang-orang Nazaret, untuk percaya. Dia tetap melanjutkan pekerjaan dan pelayanannya yang harus ia kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus dalam menghadapi penolakan demi penolakan. Belajarlah untuk menerima setiap penolakan dengan hati yang kuat dan sikap iman yang teguh. Jangan sampai kita hancur, kehilangan semangat karena ada penolakan. Mari tetap kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajarkan kepada kami untuk menerima dan kuat dalam menghadapi berbagai penolakan yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam situasi apapun, di tempat kerja, dalam pelayanan, dalam pergaulan, dalam segala hal. Ajar kami untuk tetap berdiri di dalam kebenaran-Mu, tetap teguh kuat, mengerjakan tugas panggilan-Mu. Kuatkan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan semangat, tidak kecewa, tapi tetap berjuang dan menyala-nyala dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang terbaring sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan bagi kami. Berikanlah jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami percaya kami alami terobosan, kami alami jawaban dan solusi yang dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.